Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ketika cinta tak lagi menyapa. Asik ya. Baik. Ini versi Bu Isa ya. Mungkin setiap versi dari siapapun yang bercerita atau sharing mungkin ada perbedaan. Tapi mungkin juga tentu ada kesamaannya ya. Tapi kalau versinya Bu Isa ya hari ini kita akan bahas ya. Baik, seperti biasa versi Bu Isa adalah melihat hal ketika cinta tak lagi menyapa dari sisi tubuh manusia, wabil khusus otak manusia ya, dan juga kolbunya manusia ya. Untuk itu saya mohon izin buat kepada kita semua ini untuk share screen terlebih dahulu ya, karena kalau bicara tubuh manusia ini harus kita lihat gambarnya ya. Sebentar ya. Ketika cinta tak lagi menyapa. Wah, ini luar biasa. Yes. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Nah, itulah pertanyaan Mbak Iin Setia tadi. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Ya. Sebetulnya kalau dari sisi tubuh manusia ini ya, itu cinta itu senantiasa ada. Dia senantiasa ada, namun memang harus kita pikirkan ya. Sebagaimana Allah ya berfirman ya di surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pasti teman-teman sahabat-sahabat sudah sangat hafal dan sangat sering melihat ayat ini ya, surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung ya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya. Cenderung itu kan dia tidak selalu harus ya. Tidak selalu harus cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi tidak selalu harus ya, cenderung itu senantiasa mengarah ke ya. Dan juga dikatakan oleh Allah dalam surat ini bahwa memang sudah dijadikan di antara kita itu rasa kasih dan sayang. Ya, ada kata pengunci di sini, kalimat pengunci di sini. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita harus mikir memang. Kalau ada rumah tangga yang nggak mau mikir, nggak mau belajar, artinya ya sulit dong untuk seperti yang diminta oleh Allah seperti di Ar-Rum ayat 21 ini. Dan kata cenderung itu ya bisa juga diartikan ya dalam misalnya bisa 29 tahun berumah tangga, itu enggak 29 tahun kali 12 bulan, kali 30 atau 31 hari, kali 24 jam itu senantiasa ya bahagia, senantiasa tentram enggak. Ya, namanya juga cenderung ya. Nah, jadi ini disinilah tantangannya, disinilah ujiannya ya. Lulus nggak ya kalau kita ya diberikan ujian, diberikan tugas, diberikan challenging, lulus nggak ya? Nah, supaya lulus itu berpikir, belajar. Ya, itulah makanya mengapa kita ya harus ya meramaikan tempat-tempat kumpulnya ilmu. Ya, taklim makanya. Dan sekarang karena kondisi pandemi kita taklimnya via online, tapi buat Bu Isa ini sangat menyenangkan taklim via online ya. Baik. Jadi kalau bicara tadi, Bu Isa cinta di mana sih? Cinta tuh masih ada nggak sih? Gitu ya. Ini kalau kita bicara soal otak ya, ini otak manusia di dalam tengkorak, ya otak manusia itu ada otak besar atau otak kecil, terbagi dua, belan kanan dan belan kiri. Ya. Ada ya kalau kita lihat kayak gini. Ya, jadi otak manusia nih, ya ini ada yang besar tuh ya, namanya cerebrum atau otak besar. Ada yang di bawahnya kecil, itu namanya otak kecil, cerebellum. Kemudian terbagi dua, belan kanan, belan kiri. Laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya. Nah, di dalamnya, di tengah-tengah dasar otak itu, ada Allah ciptakan namanya kelenjar pituitary. Di dalamnya sini ada hormon kasih sayang. Ada hormon cinta, ada hormon bahagia, dan ada hormon penghilang rasa sakit. Ya, itu di kelenjar pituitary. Persisnya di mana sih itu Bu Isa?
Itu coba ya pertemuan dua alis nih sini nih ya. Nah, ini kalau diluruskan nih agak ke sini nih. Nah, coba pegang dulu pertemuan dua alisnya. Nah, di situ tuh. Ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitari, ya. Inilah tempatnya hormon kasih sayang tadi. Hormon cinta tadi. Jadi cinta tuh tak pernah padam, dia selalu ada. Hanya cinta tak pernah paham. Ya, kalau judulnya kayak judul lagu ya bisa juga menjawab dengan ya seperti lagu. Jadi cinta tak pernah padam, tapi tak pernah paham. Setuju nggak? Kalau setuju anggukan kepala, bisa lihat di sini. Iya setuju, Mbak Mega setuju, Mbak Rusna setuju, Mbak Wani setuju, teman-teman lain mungkin setuju ya. Jadi dia nggak pernah padam. Kenapa? Allah sudah masukkan di dalam otak kita. Namun kita yang nggak paham bagaimana mengeluarkan, menstimulasi hormon cinta itu. Kita tak pernah paham juga, ya. Makanya kita belajar. Bu Isa, saya berkali-kali sudah belajar, taklim terus, seminar terus, bahkan sudah ikut dengar beberapa kali tentang Bu Isa bilang gitu ya. Tapi kok ya sulit sekali. Nah, ya memang kan tak pernah paham. Kenapa? Karena yang mau dinilai itu ikhtiarnya. Istiqomah terhadap ikhtiarnya itu yang mau dinilai oleh Allah. Ya, oke. Setuju dulu ini ya. Jadi cinta tak pernah paham, namun tak pernah pahamnya, tak pernah paham dan tak pernah padam juga, ya, karena ada di otak. Oke? Nah, sekarang apa sih? Kenapa sebetulnya ya konflik dalam rumah tangga tuh, ya dalam keluarga tuh apa sih ya? Dalam keluarga ini ya, ini kurang ya. Jadi karena beda gender, ya laki-laki sama perempuan tuh beda. Ya, kita sangka suami kita nggak cinta sama kita sangka suami kita nggak suka, cuman ekspresi mukanya aja udah beda. Tadi Mbak Iin bilang kan, ya laki-laki memang mukanya rata, tapi itu gantengnya laki-laki, ya kan? Iya. Jadi yang beda gender, ya. Dan bisa berharap teman-teman juga sudah mulai mencari tahu, belajar tahu, ya. Kalau video-video Bu Isa kan banyak banget tuh cerita tentang bedanya laki-laki perempuan. Itu diulang-ulang lagi tuh. Ya. Ilmu itu nggak bisa cuma satu kali dibacanya. Ya. Bu Isa aja kan ya sering banget buka lagi video Bu Isa untuk menasehati Bu Isa sendiri. Bahkan anaknya Bu Isa kalau dia lihat saya buka video saya sendiri, apalagi cerita ini yang temanya tentang otak laki dan perempuan, dia langsung senyum-senyum. Terus saya tanya, Ragil, kenapa senyum-senyum? Terus kata Ragil, ya pasti ibu lagi kesel sama ayah. Iya, nak, tahu aja ya. Kenapa? Ibu menasehati ibu katanya. Aisyah menasehati Aisyah. Iya. Alhamdulillah. Jadi terus ingat lagi, senyum lagi, ketawa lagi sendiri. Memang beda ya, Masya Allah. Kemudian beda watak banget. Suami istri itu beda watak banget, pakai banget ya, banget. Ya, bersilang wataknya. Bersilang wataknya. Ya. Itu ya bisa bikin apa ya? Bisa bikin gitu ya. Gemes gitu ya. Nah, makanya belajar lagi, Wat. Karena tadi ya dipertanyakan ya di apa ending dari Arum 21 itu adalah ya kita tuh emang harus berpikir, makanya banyak belajar. Sudah tahu Bu Aisyah, suami saya nih wataknya dia yang hasrat mengatur, saya yang damai gitu ya. Karena kan kebalikannya gitu ya, kalau istrinya damai, suaminya mengatur. Kebalikan lagi, kalau suaminya damai, istrinya ngatur. Ya, atau kalau istrinya mau selalu hasratnya sempurna, suaminya yang selalu mau hasratnya spontan. Jadi bagian ngeberantakin. Ada kebalik lagi, istrinya yang spontan, suaminya yang maunya sempurna. Itu sakit kepala loh. Ya, udah dirapi-rapiin rumah, datang suami yang maunya sempurna, ya. Dia cek tuh meja pakai tangannya. Umi, masih ada debunya. Pengen cubit rasanya tuh gitu. Udah lelap gitu. Karena nggak semuanya harus dilakukan sempurna. Apalagi tempat yang rumahnya memang di dekat jalanan, di pinggir jalan, lewat-lewat itu mobil, debu, udah dilap ini nggak ada 5 menit debu nempel. Ya. Tapi belajar watak bahwa oh dia itu maunya sempurna, udah tenang aja.
Oh iya, Abi, iya. Setengah jam lalu sih Umi udah lap tuh meja ya. Mungkin memang debu ya, gimana kita nggak tahu debu. Tapi oke, lap aja lagi. Cuman kadang-kadang kan kita lagi capek, lagi penat, apalagi ibu-ibu lagi menstruasi, mau mens. Apalagi yang sudah 45 tahun ke atas. Siapa yang 45 tahun ke atas? 45 sampai 50. Ada? Angkat tangan coba Ibu saya lihat. Oke. Wah, Mbak Binti Solika. 45 tahun ke atas sampai 50 tuh. Aduh, perempuan itu sedang apa? Masuk pramenopause. Itu gunda gulananya, sedihnya dan sebagainya. Itu nggak bisa terbendung. Ya, makanya cuma satu-satunya tuh kita mikir lagi, belajar lagi, belajar lagi. Seperti itu ya. Baik. Kemudian beda usia nih. Ada suami istri yang beda usianya sangat drastis ya. Sehingga itu tadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa oh suami saya itu maunya ya saya nggak kemana-mana di rumah aja. Tapi soalnya waktu dia muda, Bu Isa, dia yang keluar-keluar terus. Saya keluar nggak masalah. Kok sekarang keluar sebentar aja udah ditelepon, udah di WA, terus udah dibilang kamu nggak mengurusi saya. Pak cuma sebentar Bu Isa saya keluar. Ya itu. Ya, ada dalam siklus kita kehidupan umur ada perbedaan hormonal yang sehingga kita waktu mudanya nampaknya dia tegar dan tidak apa-apa, istrinya juga aktif. Ini sudah mau istrinya di rumah. Saya udah di rumah Bu Isa, malah dia di luar terus. Ya, dia malah nggak pulang-pulang. Ada yang mau begitu. Kenapa? Dia mau aman. Sebagaimana suami Bu Isa nih, Ayah Toto. Ya, dia aman banget kalau dia tahu Bu Isa kerjanya dari rumah. Padahal dia keluar-keluar terus. Gitu. Ya, nah ini lagi yang harus kita pahami dan kita ya dilarang untuk bilang bahwa dia egois, ya. Dia nggak egois, dia merasa aman apalagi lagi pandemi ya. Walaupun dia keluar terus sebagai petugas kesehatan, tapi dia aman. Oh, istrinya ada di rumah gitu. Ya, dan dia juga tahu istrinya kerja dari rumah pun bisa gitu. Ya. Nah, ini beda usia ini bisa kadang-kadang membuat kita ada konflik dalam keluarga ya. Beda pola pikir. Gara-gara apa ini? Gara-gara tiga ini, beda pola pikir kita. Ya, beda pola pikir ya. Dan kadang-kadang nada suaranya tuh loh yang kadang-kadang kita langsung yang tadinya gembira nyet gitu ya. Contoh ya, tadi malam kan bisa habis kemarin bikin acara ya dari pagi sampai malam. Ya, baru datang nih, assalamualaikum. Ya, Ayah Toto nonton di depan TV itu. Cuma jawab salam. Ya. Dia langsung ngomong gini, pesertanya cuma 30 katanya. Hah? What? 30? Ya, ya memang. Tapi kan tim kita anak-anak SRS itu saya bisa bilangnya itu 20, udah 50. Sekarang kan pandemi nggak boleh banyak tanya. Segitu aja udah repot. Gitu. Tapi nadanya tuh loh. Yang kita udah juga baru juga pulang, belum juga duduk. Cuman 30. Cuman 30. What? Itu kalau nggak inget-inget bahwa ini memang ya beda gender, beda watak, beda usia, beda sudut pandang. Udah udah mulai aja tuh ya. Nah, marah dan sebagainya. Tapi langsung inget. Iya ya. Dia ini laki banget, wataknya memang selalu mau ngatur ya. Usianya sudah mulai usia lanjut. Jadi ini yang harus kita ingat juga ya. Beda budaya pola asuh. Kita kan dari keluarga yang berbeda, kecilnya beda. Ya, apalagi yang misalnya Bu Isa dari Bugis Makassar, dia orang Jogja, Klaten misalnya pasangannya, pasangan Bu Isa ya. Teman-teman juga gitu, beda beda dari mana kan? Ya, orang tuanya aja beda. Ini yang nanti berbeda cara ya merespon sesuatu sehingga kita konflik. Ya. Dan juga beda pengendalian diri. Pengendalian diri itu nggak ujuk-ujuk apa ya kalau kita bahasa Indonesia ya, nggak bawaan lahir pengendalian diri. Pengendalian diri ini dipelajari, belajar pakai, belajar dilatih, ya. Udah belajar langsung tes, diuji langsung, udah belajar langsung tes, Yang namanya ujian atau dites nggak selamanya selalu nilainya tinggi. Tapi usahalah dari apa yang kita pelajari ya dalam seminar, dalam taklim, dari apa kita belajar sendiri, baca sendiri dan sebagainya, itu kita pakai saja. Nilainya tawakal.
Bisa sih tadi malam merasa nilainya 100. Kenapa? Sambil senyum aja. Iyalah ya, 30 aja teman-teman dari luar. Mana kita aja 20, udah 50. Wah, itu aja duduknya udah dempet-dempetan. Udah sambil senyum gitu. Nah, berarti kan alhamdulillah berhasil gitu ya. Cuman tempat ada beberapa detik agak-agak muka Bu Isa, gitu gitu. Nah, untung dia nggak lihat nonton TV. Mukanya gitu. Hah? Ya. Oke. Nah, ini yang menjadikan konflik dan ini nggak bisa kita tuntaskan dalam pertemuan hari ini. Kenapa? Ini dipelajari terus-menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Yang hanya bisa di hari ini kita belajar adalah saling mengingatkan. Ini loh, ayo belajar lagi. Udah belajar Bu Isa, sudah hafal dia Bu Isa bilang, watak suami begini-begini. Baca lagi. Ya, renungkan lagi. Tanya sama Allah. Ya, jadi kalau watak saya yang damai ini menghadapi watak suami yang suka ngatur, bagaimana ya Allah? Tanya sama Allah. Tanya. Nanti Allah biasanya kasih petunjuk lewat intuisi, lewat ilham, ya. Atau terkadang tiba-tiba kita dapat buku, atau tiba-tiba kita lagi buka gadget, dapat topik oleh sesuatu gitu ya. Siapa pembicaranya, ya entah guru siapa atau entah narasumber siapa. Oh itu jawabannya. Oh gitu. Oke, nah ini sepakat dulu kita ini harus terus belajar ya. Dan di belajar yang diulang-ulang tambah paham. Paham diulang-ulang tambah sadar. Ya, baik. Nah, jadi konflik keluarga ini, menurut Bu Isa ya, ini akan memicu emosi. Ya, memicu emosi. Nah, ini lagi yang harus kita kenali. Banyak sekali topik-topik yang Bu Isa bawakan selalu kaitannya emosi. Kenapa? Karena ini di sini nih kaitannya. Ya, kaitannya di sini. Nah, apalagi lagi pandemi, ketegangan karena pandemi ini menjadi faktor-faktor kontribusi yang luar biasa. Dan ini panjang loh, entah sampai kapan loh. Ya, walaupun sekarang mungkin sudah 1 tahun kita sudah mulai terbiasa, tapi ya tetap menjadikan ketegangan. Ya, nah terus kenapa sih Bu Isa selalu ngomong emosi? Karena di dalam otak manusia ada otak emosi, di tengah lagi, besar lagi. Ya, ini struktur-struktur ini namanya sistem limbik system. Besar. Ahli otak mengatakan intinya otak itu otak emosi. Makanya ini perlu kita kenali. Sudah kenal jadi paham. Sudah paham baru bisa dikendalikan secara auto kendali, otomatis. Banyak orang cuma tahu-tahu aja, iya di otak kita ada otak emosi, tapi dia belum lagi paham. Dibutuhkan sebuah perenungan. Ya, setelah tahu, dengar lagi, direnungkan lagi, tanya lagi sama Allah, ya Allah. Dan bilang dulu sama Allah, terima kasih ya Allah, aku ada otak emosi. Loh, kenapa bilang terima kasih Bu Isa? Ya, dikasih otak emosi kok terima kasih? Iya. Karena ada otak emosi ini hidup kita beragam. Hidup kita dinamis. Ya. Nggak apa ya istilahnya ya? Nggak enak kalau kita tuh nggak ada otak emosi. Nggak percaya Bu Isa. Jadi Daniel Goleman, pakarnya ahli emosi itu ya, dia menyatakan dalam bukunya bahwa ini karunia Tuhan. Ya, dia karena bukan Muslim jadi dia bilang ini karunia Tuhan. Ya. Dan saya sudah membuktikan karunia Tuhan ini membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini, membawa dinamika, membawa dinamisasi. Ya. Kenapa? Karena si Daniel Goleman pernah melakukan sebuah riset. Ya, otak emosi orang itu dikebiri, ya, diikat ini. Otak emosi ini ikat. Tahu gimana caranya ya. Tapi dia bilang saya ikat ini. Ada beberapa orang yang mau dijadikan contoh untuk diikat ini. Diikat. Ya. Apa yang terjadi karena diikat? Dia nggak punya emosi. Terus dalam kehidupannya apa yang terjadi? Istrinya digangguin orang, dia diam aja. Istrinya dibawa lari orang, diam aja. Anaknya dipukul-pukulin orang, diam aja tuh bapak. Ya, diam aja. Dia tahu, dia lihat, tapi diam aja. Hartanya dia dirampok orang, diam aja. Kita mau kayak gitu? Enggak dong.
Para bunda, suaminya digangguin oleh perempuan lain atau dibawa pergi. Terus ibu diam aja gitu. Sok atau silakan. Gitu, sambil senyum gitu. Boleh. Ya. Saya ambil ya. Ya, ambil. Mau begitu, Bu? Mau begitu? Ya. Oh, kalau saya enggak deh. Apalagi saya orang Bugis Makassar. Nanti dulu. Saya orang Bugis di sini, orang Balikpapan, orang Bugis nih. Entar dulu. Ya, langkai mayatku kan gitu ya. Ya, kecuali memang dia izin dari awal, saya mau menikah. Ya, itu aja masih entar dulu. Entar dulu. Apa-apaan nih kan gitu ya. Itu karena kita ada otak emosi. Kita berjuang juga untuk mempertahankan ya hak kita, mempertahankan kehidupan ini gitu. Ya, entar dulu gitu. Itu enak nggak, dinamis kan? Bunda sekarang anaknya ada yang bully, ya. Bulinya tuh sampai mencelakakan nyawanya. Diam aja. Entar dulu, siapa dulu? Kita cari sampai pun untuk anak misalnya mati, kita cari ya, cari untuk keadilannya. Kita cari orang yang mana ya. Kita adili memang karena ada hukum negara, kita adili di pengadilan. Coba nggak ada otak emosi, silakan. Dompet saya ambil, ayo, mau begitu? Ya, jadi sekali lagi terima dulu, ya Allah, Engkau berikan aku otak emosi, ya Allah. Sering ngomong gitu, ya Allah, Engkau berikan aku otak emosi. Ya Allah, berikan kekuatan untuk diriku mengenalinya dan memahaminya dan mengendalikannya. Mengenali, memahami, mengendalikan. Kenapa? Kalau nggak dikendalikan, ini otak ini juga yang membuat manusia itu bisa derajatnya di bawah binatang ternak. Ya, karena otak ini juga ada di binatang ternak atau di hewan mamalia, makanya disebut otak mamalia. Ya, ini makanya harus dikendalikan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan, masa setiap hari kita merespon sesuatu dalam marah, ya nggak bisa juga, ya setiap hari 24 jam kita dalam mengendalikan ya situasi di kondisi dengan marah, nggak bisa juga. Jadi dikendalikan. Memang harus marah kalau apa? Kalau hak kita diinjak-injak orang, martabat kita diinjak-injak orang, ya ad-dinul Islam diinjak-injak orang, marah dong, ya. Tapi abis itu kita kendalikan supaya marahnya tetap marah yang bijaksana. Marahnya tetap marah yang cantik. Bunda boleh kok marah sama suami, tapi bisa nggak marah tuh cantik? Coba latihan, tugas dari Bu Isa nih. Ya, pas lagi marah sama suami mau tegur terus mukanya, ayah, aku sebetulnya marah sama kamu. Bisa nggak gitu? Ya latihan ya. Nanti kalau sudah berhasil, kapan-kapan ya DM Bu Isa ya, Bu Isa berhasil. Ya, berhasil. Jadi tapi berhasilnya itu ya dari sisi kita ya. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu saya bilang saya marah tapi saya sampaikan dengan senyum. Itu namanya berhasil. Adapun respon suami kayak apa, udah itu bukan urusan kita. Oke? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sedemikian rupa waktu kita menyampaikan perasaan kita, menyampaikan emosi kita dalam pengendalian. Setuju? Kalau setuju, DM Bu Isa. Ya, ya. Jangan langsung hari ini juga sih, boleh juga hari ini dipakai ya. DM Bu Isa di IG ya. Nanti Bu Isa lihat ya. Nah, ya Bu Isa lihat ya. Oke ya, pokoknya yang dari seminar hari ini ketahuan isi DM-nya apa. Bu Isa sudah berhasil, saya menyampaikan emosi saya ya dengan tersenyum. Itu kata kuncinya. Emosi sambil senyum. Ya. Nanti bisa balas langsung tuh. Ya, oke. Setuju dulu bahwa emosi anugerah Allah. Terima ya, nanti habis sholat kita terima ya. Ya Allah, saya terima ya Allah. Engkau karuniakan otak emosi pada diriku sehingga hidupku menjadi hidup yang penuh warna. Ya. Dan saya juga mohon padamu untuk aku atau saya hamba ini senantiasa mengetahui cara kerja otak emosi, mengetahui bagaimana pengendaliannya. Ya. Sehingga otak emosi ini senang diterima.
Kalau kita marahin terus otak emosi, dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Oke. Kemudian isi otak emosi ini kan beragam. Ternyata nggak yang negatif juga, ada yang positif. Ya. Sebagaimana nafs itu nggak ada yang nggak cuma semuanya negatif, dia ada yang positif yaitu mutmainnah. Ya, kalau kita bicara nafs ini bisa terbagi-bagi lagi ya. Tapi yang 3 populer ini, lawwamah, ammarah, mutmainnah. Ya. Dan ini ada semua di otak kita. Nggak bisa hilang, ya Allah. Ya, hilangkan nafsu ammarahku, nggak bisa hilang. Hanya yang bisa, ya Allah angkat marahku. Ya Allah angkat sedihku. Ya Allah angkat takutku. Jadi diangkat. Supaya apa? Supaya naik ke atas. Dan naik ke atas itu tidak terbang. Kecuali pakai narkoba. Tapi itu masalah. Ya, angkat sedihku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Angkat sedihku ya Allah. Naik ke sini. Baru naik ke sini. Ada perasaan takut. Ya Allah, angkat takutku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naik juga. Tapi baru sampai di las buru-buru. Ya Allah, angkat ya buru-buruku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Naik ke marah. Ya Allah, angkat marahku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naik ke sombong. Ya, jadi ada perasaan gitu kita kan. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ada rasa nggak lagi marah, terus ada perasaan dia nggak tahu gue anak siapa. Nah, ada gitu. Ya, itu berarti udah naik nih, udah naik tingkat. Udah berhasil dikit tuh, ya. Tapi ini masih di nuansa yang negatif, ya. Apalagi sombong. Sombong ini adalah satu jembatan level ya antara yang dari negatif banget ini mau menuju positif. Ini terkadang di sini kita terjebak dan berhenti di situ. Ya nggak tahu saya anak siapa ya. Misalnya saya gitu ya. Ya nggak tahu seorang aja tuh saya badik dia gitu ya misalnya. Ya nggak tahu saya ini anaknya Pak Dahlan ya, cucu pertamanya dari keluarga Husain. Udah, kalau kita lagi sombong itu pikiran kita udah kemana-mana ya, udah kemana-mana, kita udah bawa lah ina. Tetapi hati-hati di sini kita sering berhenti istighfar. Hati-hati. Ya, makanya dikatakan Allah nggak suka orang yang sombong. Naikin lagi. Ya, bisa juga gitu, suka ada perasaan gitu. Ya, dia nggak tahu nih kalau dia macam-macam, keluarga saya banyak. Ya, sepupu-sepupu saya banyak. Nah, tapi hati-hati di situ, kadang-kadang di sini kita terlena. Ya, maka kalau udah ada muncul perasaan itu, istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Angkat sombongku ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Atau cuman ya, udah bagus istrinya kayak gini, udah rajin belajar, masih juga ya dia kayak gitu sama gue, gitu ya. Itu berarti kita ada di sini. Makanya istighfar langsung lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini semua kan suka muncul di benak kita. Kenapa? Ini di tengah soalnya. Nah, disinilah pertarungan kita. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kadang-kadang kan setan ini masuk nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus sampai nanti tanpa terasa kita naik mulai di courageous. Sudah masuk di yang positif. Sudah masuk mutmainnah. Entah kenapa tiba-tiba langsung memaafkan dengan sendirinya, ya Allah kasihan suamiku ya gitu ya, itu aja masih kasihan suamiku, masih antara sombong udah naik dikit ke atas. Kenapa masih sombong kita bilangin dia kasihan gitu ya, ya Allah ya. Terus langsung tiba-tiba kita astagfirullahaladzim ya Allah, tiba-tiba kita langsung ingat ya, bisa langsung yang gembira gitu, udah semangat lagi. Berarti tangga ini karena lagi sedih atau lagi takut misalnya, langsung ke semangat loncat istighfar 3 kali, loncat ke sini ya, itu namanya fly. Mabok. Kalau pakai narkoba iya, tapi nanti jadi pasiennya bisa, bukan sahabatnya bisa, pasien. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dia nggak melayang. Makanya istighfar terus. Panggil terus nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil. Di situ yang Allah langsung lihat, oh dapat nilai nih kita. Ya Allah, ya Allah. Karena banyak ibu-ibu bisa, saya sudah istighfar bisa.
Tapi kok rasanya saya belum menerima. Bu Isa cuma bilang terusin. Karena istighfar itu disuruh perbanyak. Terusin. Udah istighfar bisa terusin gitu. Terusin. Ya. Teruskan. Teruskan lagi. Sudah Bu Isa teruskan. Kenapa? Karena kita nggak tahu level kita ini, kadang-kadang ada orang dari sedih ke takut itu beberapa hari. Atau ada orang dari marah naik mau ke sombong aja itu berapa hari. Tapi tentu kalau sedih karena dia lebih di bawah, untuk naik ke sini dia masih butuh waktu yang lebih banyak. Bayangin tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Butuh waktu. Dibanding lagi marah. Marah kan cuma 2 tingkat kan. 1, 2. Maka sahabat-sahabat pernah nggak lihat ada orang marah, toto udah abis itu udah ketawa aja. Karena antara marah ke sini itu cuma 2 tingkat. Tapi kalau lagi sedih langsung bisa ketawa. Itu jarang, butuh waktu. Entah berapa jam, entah berapa hari, entah berapa minggu. Tergantung ya apa situasi kondisinya apa. Tergantung itu. Kalau ada keluarga kita meninggal itu dari sedih untuk bisa ke sini saja itu butuh beberapa hari. Bahkan menerima kondisi ini itu butuh waktu beberapa hari. Ya. Tapi hanya kalau misalnya lagi bawa mobil tiba-tiba atau bawa motor tiba-tiba ada motor lain nyalip kan marah tuh ya. Itu bisa kita astagfirullahaladzim ya Allah nggak ada matanya orang ini lewat-lewat aja depan saya kan gitu kan kita kan. Nah istighfar aja waktu marah istighfar aja nggak ada matanya orang ini udah naik ke sombong nih. Astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Tahu-tahu udah semangat lagi, udah jalan aja lagi. Itu kalau kita marah sama orang yang nggak dikenal itu cepet banget bisa naik ke atas. Tapi kalau marah dengan orang yang kita kenal, kalau kita marah dengan orang yang sangat dekat pada kita, suami kah, anak kah, kakak adik kah, kakak adik ipar kah, orang tua kah, orang tua suami kita atau pasangan, itu naik ke atasnya butuh waktu. Berbanyak istighfar. Kenapa? Saking dekatnya. Saking dekatnya. Itulah makanya Allah memberikan waktu. Memberikan waktu. Yang penting usaha. Dalam usaha mau naik ke mutmainnah ini, tiba-tiba kita memang sudah ajal kita. Allahu Akbar. Kita meninggal juga dalam kondisi di level mutmainnah. Ngejemputnya juga enak malaikat maut. Ya. Tapi kita ada di lawama atau di amara. Biarin saya marah. Biarin. Tahu-tahu udah mau dijemput. Nggak enak. Nggak enak. Pasti yang ngejemput juga malaikat maut juga ya pasti udah pokoknya nggak enak juga ngelihatnya juga udah nggak enak kali ya. Oke seperti ini teman-teman level emosi ini kayak gini cara menggunakannya ya. Untuk naik ke atas gimana Bu? Sebut Allah supaya kita masuk zona ikhlas ini ya. Sebagaimana di surat Al-Ikhlas di situ ya ada kalimat Allah Allahus Samad, Allah tempat meminta. Allah ya Allah ya Allah. Saya sudah begitu bisa alhamdulillah. Karena masih banyak juga teman kita di luar sana lagi marah yang disebut bukan Allah. Lagi marah yang disebut apa? Maaf, nama-nama binatang. Apa jadinya? Makin turun ya. Makin turun. Atau ada orang lagi marah disebut namanya nama setan. Lagi marah punten yang dikasih contoh. Memang setan orang itu. Wow, itu tambah turun, tambah ke bawah. Ini yang nanti membedakan antara kita dengan orang lain. Bahwa semuanya ada level emosi, ada. Pada pasangan hidup kita juga ada. Itu nanti yang membedakan kita. Itu yang nanti terlihat derajatnya kita. Ya teman-teman ya. Karena ini yang perlu kita kuasai. Sehingga mahir. Kadang mahir saja kita lagi capek aja, kemahirannya sedang berkurang. Ya, untuk naik ke atas itu butuh waktu. Ya. Terus cara yang paling gampang apa Bu Isa? Cara paling gampang itu merilekskan otak emosi ini dan batang otak ini. Kita kan udah belajar Bu Isa, udah tahu laki-laki begini, watak begini. Sudah tahu juga bahwa ya jembatan surganya istri itu suami. Ya. Sudah tahu juga kalau ibunya suami, orang tuanya suami ini kita harus hormati. Udah tahu juga Bu Isa, kalau ya suami nyuruh begini kita harus cepat lakukan. Udah tahu juga. Iya, alhamdulillah udah tahu. Namun harus tahu juga itu semua ilmu itu ada di mana di otak kita.
Dia ada di depan. Jadi otak depan itu tempatnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah, dan sebagainya dari sini. Tapi ingat, ada di tengah otak emosi. Ke bawahnya juga ada otak reptil. Ini yang kalau lagi tegang nih, saya katakan lagi tegang nih, dua nih ya, otak reptil sama otak emosi. Ilmu di sini terblokir sementara. Terblokir sementara. Ilmu yang kita pelajari dalam kajian-kajian, dalam seminar, ada sudah di sini, cuman terblokir sementara. Untuk itu makanya supaya batang otak ini rileks kembali, otak mamalia rileks kembali, itulah caranya kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada lafaz Allah ya, dan kalimat yang ada Allahnya. Ini bisa rileks langsung. Ya. Kalau cara umumnya itu bernafas dalam. Gitu ya, itu cara umum ini. Ini manusia siapa aja, agama apa saja. Ini Allah sudah kasih memang cara bernafas. Makanya kadang kita kalau kesel sama orang tiba-tiba kita gini kan gitu ya. Itu badan langsung ya mengambil nafas itu. Supaya apa? Supaya darah yang ke atas kepala banyak oksigennya. Sehingga batang otak rileks, otak mamalia rileks. Nanti ilmu yang di depan ingat lagi. Oh iya ya, dia kan cuma nanya. Oh iya ya, kan dia laki-laki, nanyanya mukanya rata. Oh iya ya, dia cuma tanya, bukan meremehkan. Tadi malam juga bisa gitu, dia nanya. Kalau kita nggak tarik nafas itu kita anggap ini ngeremehin aja sih. Ya, kita punya peserta 30 aja itu udah harus jarak-jarak, itu juga mau pulangnya susah. Ya, belum lagi kita foto bareng ya kan gitu kan. Apalagi ratusan. Ya, waktu kita Mbak Iin ya belum pandemi ya, kita ratusan orang ya. Iya. Bu Isa mau pulang ke hotel aja makan siang aja susah banget ya Mbak Iin ya. Ya. Jadi ini yang kita bisa pakai gitu, tarik nafas banyak, tarik nafas. Ini cara umum ya. Tentu kalau kita diajarkan ya, Rasulullah mengajarkan kita, sungguh saya mengetahui satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda. Jika dia membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan paling senang kalau lihat ada suami istri mulai konflik. Senang banget itu. Ya, makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berkali-kali ya supaya kita tutup 4 arah ini. Nah, setan suka ya mendatangi kita dari depan, belakang, kanan dan kiri. Makanya tausnya 4 kali. Taus. Ya. Tadi malam tuh ibu saya lupa tuh, kirain ayah Toto udah di kamar kan. Ya, jadi lupa. Biasanya suka tuh kalau mau masuk rumah di mobil tuh taus dulu sengaja. Tapi lupa karena capek juga. Jadi sempat di depan pintu itu waktu ditanya pesertanya cuma 430 ya. Langsung mukanya tuh yang langsung nggak bisa langsung senyum. Mukanya beberapa detik, ah, gitu. Karena tausnya sempat lupa tadi malam itu. Ya. Tapi untung ya cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW bersabda siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kan? Dan disuruh perbanyak memang, rutin lagi, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak usah mikir macam-macam dulu. Kenapa? Gak bisa juga kepikiran. Gak bisa juga, oh memang karena wataknya kayak gitu. Belum bisa. Oh memang laki-laki mukanya rata. Belum. Kenapa? Batang otak kita sama otak emosi kita lagi tegang. Belum bisa kita. Belum bisa mikir itu belum. Makanya istighfar aja langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya masuk kamar, masuk di ruang makan, saya taruh kursi, taruh barang-barang di kursi, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ini karena sudah menjadi satu habit, ini jadi auto semuanya, jadi otomatis. Astagfirullahaladzim. Ya, cuman karena turunnya sedikit yang 3 kali istighfar udah langsung bisa senyum terus jelasin kayak gitu. Ya. Kalau dari sisi otak ini kan rileks itu batang otak baru ingat lagi oh iya ya ini dia cuma ya malah saya jadi gembira loh kok tumben-tumben dan saya masuk langsung dia tanyakan tentang kegiatan saya oh berarti dia peduli. Bisa mikir kayak gitu kalau udah istighfar berkali-kali. Ya. Jadi istighfar aja. Karena memang Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim.
Nggak bisa mikir kita kalau kita lagi marah atau emosi kita lagi turun, nggak bisa mikir kita. Ya. Ilmunya udah ada di otak. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah memberikan solusi. Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga langsung loh. Keutamaan istighfar itu banyak. Kita ambil satu hadis ini saja, sudah 3 keutamaannya. Terus apa lagi? Kita mau cari apa lagi? Lagi ini ada masalah, ya. Terus kita mau apa? Masalah kan pengen cari solusinya, pengen cari penyelesaiannya, dan kita pengen lapang rezeki kita kan gitu kan masalah ini kan. Rupanya istighfar aja dulu. Dan ilmu otak itu, ilmuwan-ilmuwan otak itu terkagum-kagum bahwa oh, kita disuruh teknik begini. Jangankan itu tarik nafas saja, ilmuwan itu waktu ditemukan bahwa tegang batang otak, tegang otak emosi, kemudian diriset, disurvei bahwa orang tarik nafas banyak-banyak aja, ya itu membawa keberuntungan. Itu kata ilmuwan karena dia tidak tahu bahwa ada hadis disuruh baca istighfar. Di Quran banyak sekali disuruh istighfar. Ilmuwan kan bukan muslim. Ya. Dia meneliti atas ya kegelisahan. Kenapa? Kondisi manusia kayak gini. Dan ingat, manusia itu ciptaan Allah. Ilmuwan itu hanya menemukan cara kerjanya. Dan pada saat seseorang walaupun ya dia non muslim dan mau meneliti tentang ya rahasia semesta ini, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Ya, kita alhamdulillah kita tinggal ambil aja hasil penelitian. Tapi kenapa kita tambahin dengan istighfar? Ternyata waktu kita istighfar, tarik nafasnya lebih banyak. Bisa paham teman-teman? Kalau ilmuwan meneliti tarik nafas biasa saja. Istighfar itu tarik nafasnya lebih banyak. Coba sekarang kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo istighfar teman-teman ya. Perhatikan hidung ya pada saat kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Hidungnya langsung tarik nafas nggak? Coba ya, ayo kita istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Hidungnya langsung tarik nafas nggak? Nggak usah dipaksa tarik nafas. Hidung langsung tarik nafas otomatis. Coba lagi ya, coba ya. Astagfirullahaladzim. Hidungnya langsung tarik nafas kan? Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik nafas dan itu banyak. Lebih banyak dibanding kita tarik nafas panjang duluan. Coba sekarang tarik nafas panjang duluan. Tarik nafas baru keluarin dari mulut. Coba tarik nafas. Enak kan? Nah sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik nafas. Cuman bedanya kalau tarik nafas ya duluan ya ambil oksigen dulu baru keluarkan karbon dioksida. Tapi kalau kita istighfar, karbon dioksida keluar dulu dari mulut baru hidung tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata lebih banyak. Nafas biasa kayak saya lagi ngobrol gini, lagi ngomong gini, itu oksigen juga ditarik di hidung, cuman 1 liter. Kalau kita tarik nafas panjang, itu ditarik 3 liter. Tapi setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, hidung tarik nafasnya oksigennya bisa 5 liter. Itulah makanya lebih beruntung kalau kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba kita ngomong ya Allah. Hidung tarik oksigen nggak? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Karena waktu pelafazan ini kan ada huruf-huruf ya. Ada terkenal istilahnya huruf jahar. Huruf jahar itu huruf apabila dilafazkan dia mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Oke? Nah ini. Kan enak solusi dapat, penyelesaian dapat, dan Allah buka rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang sekalipun. Wah kalau istighfar aja mas saya udah bisa, alhamdulillah. Kebayang nggak ibu kalau waktu selama hidup ini kita nggak istighfar, kayak apa kita kesulitannya itu? Gampang banget sih Bu Isa, iya emang gampang. Islam itu gampang banget. Cuman kita butuh pengingat-pengingat saja. Kita butuh ya wadah untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Butuh itu gitu. Ya.
Karena kalau nanti sudah istighfar, otomatis otak kita yang sudah diisi selama ini di taklim, ya kita juga baca Quran, kita juga masukkan ini di otak kita, ya pelajaran-pelajaran sebelumnya itu langsung terakses sendiri, nyala sendiri, baru langsung oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, gitu. Baru ilmunya ingat lagi. Dan yang luar biasa, bukan hanya ilmu yang di otak yang kita sudah masukkan, kita ingat lagi. Ya Allah langsung menurunkan rahmat dan rahimnya ya ke kita. Lewat mana? Itu. Dari alam semesta masuk. Terus kayaknya kita nyaman. Akhirnya apa tadi malam saya? Saya ngobrol-ngobrol senang sambil dia temenin saya makan. Ya ngobrol-ngobrol. Seru banget jadinya. Biasanya nggak gitu soalnya. Misalnya ya. Karena apa? Karena itu tadi ya suami saya menganggap ya sudah pekerjaan istri saya kan sudah rutin, nggak usahlah saya tanya-tanya. Tapi tadi malam tumben banget dia tanya panjang lebar dan senang, dia juga senang gitu. Dengan apa? The power of istighfar. Astagfirullah. Ya, bisa sengaja kasih contoh saja karena supaya lebih membumi lah, lebih tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Dan ya kalaupun rasanya masih juga marah, langsung cari kursi duduk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Dan dengan itu marahnya akan reda. Tadi malam tuh Bu Isa gabung-gabung semuanya. Ya, habis istighfar, biasanya nih kalau baru datang, saya harus masuk ke kamar mandi dulu, cuci tangan, dan pantang duduk, mandi dulu langsung. Karena habis dari luar, apalagi seharian. Tadi malam itu tarik kursi duduk. Udah istighfar, tarik duduk dulu, tenang. Dan itu ajaib memang. Dan bisa itu tadi menyampaikan pada suami pertanyaannya dia tadi dijawab dengan seru, dengan asik. Duduk. Tapi ya ada tambahan ini. Ya, jika belum juga reda, hendaknya mengambil posisi tidur. Untung tadi malam duduk reda, kalau enggak langsung bisa tiduran di lantai itu. Untung reda langsung. Ya, wah kalau udah duduk nggak reda aja gara-gara kalimat kayak gitu, udah deh. Biasanya saya di lantai langsung. Tapi memang Nabi udah ajarin kayak gini. Ya. Satu ketika juga mungkin nanti ada satu kondisi yang kesel banget, udah duduk, udah istighfar masih juga kesel, Bu, langsung posisi tiduran, rebahan. Tempat tidur Bu Isa? Boleh juga. Cuman kan waktu Rasulullah nih, waktu zaman Rasulullah memberikan arahan atau nasihat ini, kebayang pada saat itu kan, ya pasti disuruhnya ya tidurnya di bawah kan. Waktu itu di sana nggak ada tempat tidur tinggi, kan di bawah, ya kan? Tapi memang bisa juga mencoba dengan kita tiduran di lantai itu lebih cepat redanya dibanding tiduran di tempat tidur. Dan ya ayah atau suami Bu Isa dan anak-anak itu juga sudah tahu karena dia tahu persis Bu Isa selalu mengaplikasikan ini ya sabdanya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka juga tahu kalau istrinya udah rebahan pasti itu marah banget tuh dia. Jadi si suami udah ngerti juga. Nggak perlu lagi kita marah-marahin bentak-bentak dia. Dia udah lihat istrinya rebahan ya. Udah tahu oh ini istri saya capek banget, istri saya lagi kesel nih, istri saya. Tapi entah sama siapa kan kita dia juga nggak boleh berprasangka buruk kan. Akhirnya dia yang bilang, kenapa Bu Isa? Jadi langsung baik. Gitu. Makanya saya bilang betul-betul apa yang Nabi ajarkan kita itu benar-benar keren banget, ya dahsyat banget. Ya. Tinggal kita mencari tahu dari ya para ilmuwan ini karena dia yang punya uang, dia yang punya waktu, punya kemahiran untuk meneliti. Oh pantesan ya. Dan jangan salah ya, penasihat-penasihat internasional untuk manajemen konflik, salah satunya nih konsultan pernikahan Lisa Early MacLeod, ya kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Karena banyak orang mengatakan nggak bisa, kita harus selesaikan masalah ini. Hari ini juga saya harus bicara sama suami saya, harus bisa. Nggak mesti loh, nggak mesti. Tunda dulu, naikkan level emosi. Supaya waktu kita bicara sedang di emosi nafsu mutmainnah. Ya. Nabi yang ngajarin 1400 tahun yang lalu. Lisa Early baru mendapatkan setelah riset. Ya.
Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk ya membersihkan pikiran mereka. Untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya sehingga pertengkaran bisa diselesaikan lebih baik. Ya. Karena kalau kita marah itu, ya kan emosi di bawah, itu cinta tuh kayak pergi gitu. Kelenjar pituitari tertutup. Padahal ada cinta itu ada di otak kita, tapi tertutup. Ya, karena pituitari itu agak di depan soalnya. Terblokir sementara. Tertutup ya. Ya, makanya seolah cintaku pergi. Cintaku pergi. Enggak pergi, ada di otak. Enggak pergi dia. Cuman dia terblokir sementara dulu. Makanya lakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan. Ya. Bu Isa kalau saya udah ini langsung ketiduran ya nggak apa-apa juga. Yang penting waktu rebahan itu astagfirullahaladzim, istighfar lagi, ingat Allah lagi. Saya pernah kok langsung ketiduran, saya dibawa di lantai. Kenapa? Ayah Toto soalnya nggak tahu saya. Kalau dia tahu pasti dia langsung melunak dan dia langsung pasti. Tapi nggak tahu. Subuhnya baru dia turun. Loh, itu kok dia di bawah? Saya juga kaget. Saya ketiduran. Padahal lagi merilis emosi, ketiduran. Nggak apa-apa juga ternyata. Bagus juga ternyata. Sangat bagus bahkan. Ya. Kemudian Nabi bilang, jika kalian marah, diamlah. Jadi diam dulu. Dan naikkan tuh istighfar. Dan naikkan dalam hati kita, naikkan. Rebahan. Tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Kadang-kadang kita kepengen jadi yang menang nih. Tanpa sadar lah. Apalagi misalnya saya ya, saya orang Bugis nggak mau kalah. Saya Deden tanti dulu. Gitu ya. Kenapa? Budaya kita ini dari kecil ini ya tanpa terasa ya, kita dapatkan dari orang tua kita jangan mau kalah. Apalagi sepupu-sepupu kita, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Ini yang bahaya ini. Ya. Tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Hati-hati. Oke? Jadi udah langsung saja istighfar. Ini bukan masalah menang atau kalah. Di sini adalah siapa yang lebih cepat pengendaliannya, itu yang lebih terhormat. Itu naik derajat kemuliaannya. Bukan menang atau kalah. Ya. Diam dan berikan sentuhan kalau perlu. Gitu. Ya. Cuman kadang-kadang kita yang suka, aduh males banget ya, meluk duluan kan gitu ya. Ini suami yang biasanya nih, butuh nih, perlu nih. Melody Brock, seorang terapis pernikahan dan keluarga mengatakan, ada kalanya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik tidaklah membantu. Ya. Kontak fisik setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi agar tidak tambah meledak. Bu Isa jarang dipeluk sama Ayah Toto, cuman Bu Isa ya sedikitnya tahu tentang ini setelah istighfar ya, baru ingat ilmu ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Tadi malam tidur juga dia nggak meluk, saya aja yang meluk. Ya. Kok kita lagi Bu Isa? Ya nggak apa-apa juga. Kita mau mulia nggak? Ya. Di mata siapa? Di mata Allah lah. Kalau di mata manusia masih kecil. Ya. Kita yang meluk. Itu yang namanya malaikat barangkali ya. Mungkin tersenyum melihat kita. Udah istrinya sedih karena omongan suaminya, dia juga yang istighfar, dia juga yang kendalikan diri, dia juga yang meluk. Seneng nggak kita nih, ya ini buat para istri ya, seneng nggak kita lagi tidur gitu, dikelilingi malaikat, malaikat senyum. Dan itu coba hadirkan, rasakan malaikat senyum di kanan kita. Kalau bisa selalu hadirkan itu. Alhamdulillah. Dari subuh malah seneng banget ya. Ya. Oke. Pada saat berpelukan, hormon oksitosin dan dopamin meningkat, hormon bahagia dan cinta tadi keluar langsung ya tadi. Dari kelenjar pituitari lagi. Ya. Dan hormon kortisol yang menimbulkan stres menurun jumlahnya dalam tubuh. Jadi di tubuh ini memang ada hormon bahagia dan cinta, tapi juga ada hormon yang menimbulkan stres. Di mana hormon yang cinta? Tadi itu di otak, yang di bagian otak tadi yang pertemuan dua alis ya, kelenjar pituitari. Tapi kalau hormon stres itu ada di mana? Di atas ginjal, di kelenjar adrenal. Dia keluar masuk pembuluh darah juga. Tapi pada saat kita dipeluk, atau jangankan dipeluk, disentuh aja kaki kita pada saat kita bisa tidur gitu ya. Atau misalnya suami dari belakang, suami cuma usap-usap gini atau cuma gini dua, entah suami entah kita juga gantian ya, itu ya hormon stres menurun di dalam tubuh kita, hormon bahagia atau hormon cinta tadi keluar. Ya.
Enak bukan? Iya. Jadi inilah yang bisa Bu Isa sharing ya. Ini versi Bu Isa ya. Tapi insya Allah yang Bu Isa sampaikan ini ada dasarnya dalam pengetahuan dan juga tentu ya dalam ad-dinul Islam itu duluan malah kita ya kedepankan, dan juga ini sudah sering dipraktekkan dan alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. 29 tahun alhamdulillah. Insya Allah terus sampai meninggal ya. Insya Allah. Baik, sekian dulu barangkali Mbak Iin, Ayah Bunda, sahabat-sahabatku sayang ya. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Iin. Baik teman-teman yang mau bertanya langsung ke Bu Isa boleh kasih kode raise hand ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Bisa saya bacakan yang di chat box ya. Ya, mangga. Bu Isa, kalau dalam kasus perselingkuhan, suami usia 38 tahun, istri harus sabar ya seperti apa? Karena terkesan suami kurang perhatian lagi sama saya. Tapi setelah diobrolin, suami jawab biasa-biasa aja. Nah, kalau yang kasus gini ini memang butuh teknik lagi tambahan. Karena kasus perselingkuhan ini adalah kasus yang menurut kita tuh adalah ada yang mengkhianati. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati itu, ya tentu butuh waktu, butuh tambahan teknik, ya butuh juga ya tingkat-tingkat pemahaman lagi. Jadi kalau misalnya karate nih atau silat, kita kalau kasus perselingkuhan itu berhadapan sama musuh yang paling the topnya itu. Kalau kita menghadapinya pakai ban putih, ya kalah lah kita. Ya. Nah, bannya harus dinaikin ke ban hitam. Nah, tapi kalau lagi masih ban putih ke ban hitam, ya kan? Itu kan butuh waktu juga kita belajar kan? Untuk melatih kemahiran kita. Maka ya tentunya ya kita perlu cara-cara tambahan baru, yaitu satu, kita memang selain tadi ya mengelola emosi untuk sampai di mutmainnah dulu, berbicara pada suami, minta waktu pada suami. Tapi sekali lagi waktu minta waktu sama suami, gunakan untuk naik ke level mutmainnah supaya waktu mau bicarakan hal ini kita sudah di kondisi mutmainnah. Walaupun kadang-kadang itu waktu kita ngomong 10 menit pertama kita bisa kendalikan diri, menit ke-15 udah turun lagi tuh. Udah langsung naik lagi suara kita itu. Makanya bicara sama suami misalnya soal khusus perselingkuhan ya, itu nggak usah lama-lama. Sampaikan saja. Ayah, aku mau bicara. Abi, aku mau bicara. Mungkin suami juga udah ngerti kan. Kasih minta waktu. Ya nanti malam ya. Kasih waktu nanti malam kita kencangin tuh. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Gitu ya. Udah dapat waktu. Ya, misalnya ya ini contoh ya, kalau belum, yang ini termasuk juga untuk misalnya buat teman-teman yang menemukan nanti kasus seperti ini ya. Lain kalau misalnya sudah terlanjur dia dan sudah ngomong ya. Bicara. Ya, Abi, Mas, Ayah, kok saya lihat di chattingan WA-mu ya, kamu kok ngomong sebegini-begini itu nggak pantas ya. Gitu aja dulu. Dan saya sedih loh. Bilang saya sedih loh. Saya kecewa loh. Gitu. Dan saya nggak suka. Ya ngomong gitu. Dan itu gak usah lama-lama. Only 10 menit. Sampai 15 menit lah, sampai 15 menit. Karena setelah 15 menit itu bisa kita turun emosi kita, bisa marah. Bisa marah. Ya. Ada Mbak Marsha masuk. Marsha. Ya. Nah, jadi lagi kita ngomong sama suami bahwa tunggu dulu respon dia. Siapa sih? Enggak kok, aku enggak, pasti gitu kan, ada denial kan. Pokoknya apapun itu. Iya, Bu Isa. Ya, terserah Abi, terserah Ayah misalnya, tapi saya nggak suka. Udah, begitu udah ya. Paham tuh udah, 10 menit, 15 udah. Kita latihan lagi untuk naikkan level lagi. Bannya kita kencengin lagi, nambah itu. Kan masih ban putih kan tadi. Kalau ban putih, masih ban putih, ketemu gembongnya masalah, itu ngomong sebentar aja, berantemnya sebentar aja. Ya, sampaikan ya. Ya, seperti itu, saya nggak suka sama kamu. Habis itu pergi, supaya yang si gembongnya masalah itu jadi penasaran sama kita pergi. Kita apa? Latihan untuk naikkan level kita, naikkan ban kita. Ini secara metaforanya ya. Karena kadang-kadang kalau soal perselingkuhan ini nggak bisa dijawab yang real. Kenapa? Sulit. Hanya bisa metafora seperti ini. Ya. Nah, udah dicoba Bu Isa. Ya,
Ya, tentu. Memang sudah dicoba, sudah bicara, ya. Kita sekarang tenang dulu lagi. Apalagi kalau dia sudah minta maaf. Kita tenang dulu. Kalau dia nggak minta maaf, kecuali dia nggak minta maaf, naikkan lagi level kita lagi. Ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Ampuni dia. Bayangin diajarinnya begitu sama Allah. Ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah. Sebut namanya lengkap. Sampai kakeknya lagi kalau perlu. Supaya kita ajak ke para leluhur, ya. Para leluhur itu untuk dampingi kita juga untuk marahin tuh cucunya itu. Kenapa kakek? Kenapa dalam Islam itu nama kakek dibawa juga? Ya, karena secara hubungan spiritual, hubungan kita punya batin dan jiwa, walaupun kakek leluhur kita sudah meninggal, itu bisa datang loh dan marahin dia punya cucu. Ya, misalnya saya ya, ya Allah, saya maafkan suamiku Priyanto bin Sismadi nama bapaknya, bin Parto Dimulyo. Saya yakin itu Mbah Parto datang nanti. Karena orang yang sudah meninggal itu arwahnya masih tetap ada dan tetap melihat anak cucunya ngapain. Dia datang. Mungkin dalam mimpi, mungkin dalam satu ditegur lah itu. Ya. Kalau ada satu lagi ya Parto Dimulyo, saya tahu namanya di atas, itu saya akan pakai lagi supaya kakek-kakeknya ini. Ya. Nah, dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka apa? Supaya itu tadi ya kita naikkan level emosi tadi, ya kan? Sehingga kita tetap tenang, ya. Nah, sekarang kondisinya gimana? Si suami mau gimana? Si suami prioritasnya sekarang bilang sama saya sih, pertama anak-anak, kedua orang tua, ketiga pekerjaan. Jadi saya nggak tahu prioritasnya keberapa. Itu sering begitu. Bapak mertua saya ajarin saya, Aisyah, banyak laki-laki istrinya prioritasnya itu embel-embel. Tahu embel-embel sih bahasa apa sih Jawa ya? Itu bapak mertua saya kasih tahu saya. Istri itu embel-embel. Ibunya anak-anak embel-embel. Bahkan anak-anak yang lebih tinggi itu. Ada yang masih kayak gitu cara berpikirnya. Itu berarti laki-laki yang masih berpikirnya seperti itu, dia belum banyak belajar. Dia nggak baca sirah Nabi. Ataupun baca dia nggak paham sirah Nabi. Betapa Rasulullah itu menghargai istrinya. Itu aja masuk di otak kita. Oh, dia belum belajar nih. Islam menganggap istri itu levelnya luar biasa, belum belajar. Oh, udah kok saya sudah baca sirah Nabi. Pasti yang dibaca cuma perdagangan. Karena laki-laki kan selalu tadi kan mengutamakan perdagangannya kan. Belum belajar ya. Gitu. Dan itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya saya kalau ada bapak-bapak, ada laki-laki ya rajin ngaji, rajin baca sirah Rasulullah dan itu menjadikan patokannya, itu saya hormat banget. Tapi itu paling 10-15% saat ini ya. Masih banyak lagi yang belum ke situ. Bisa jadi punten kasus ini suami yang seperti ini nih Mbak Desi ya, itu suami yang belum banyak belajar itu. Dan kita jadi yang si istri jadi embel-embel. Yang namanya sabar bukan diam kita. Apa istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Dengar kayak gitu ngilu nggak? Ngilu kan? Iya, sedih banget. Ya udah kita diam lagi, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Kadang-kadang kita muncul sombong kita kan. Ya, mungkin ada yang berani nih, ada yang berani, oh jadi saya, gitu ya. Kamu anggap apa saya? Itu kalau ada yang berani ngomong langsung ngomong gitu ya. Tapi kadang-kadang ada istri yang nggak berani. Dalam hati lagi sambil mandi kan lagi mikirin, ya anggap apa saya nggak ada apa-apa sambil mandi itu kan. Oh, nah biarin aja tuh. Kita mikir kayak gitu kan. Ya. Dan itu nggak bisa sekali dua kali, lama tuh kita untuk move on. Rasa sedih tadi, ingat sedih kan di bawah ya? Sedih di bawah tadi level emosi kan. Nah, itu butuh tambahan teknik-teknik lagi. Dalam arti teknik-teknik perlu belajar lagi di mana? Dari perguruan silat-silat tempat lain. Itulah kita belajar, ikut seminar, ikut taklim, dengarkan tausiah para guru-guru dan sekarang enak bisa online semuanya ya. Atau belajar ikut training bagaimana emosi. Itu pun sudah training aja masih terus aja kita harus latih lagi, pendalaman lagi dan sebagainya. Ya. Bu Isa sampai detik ini masih belajar. Dan kadang-kadang nggak mau sendiri, makanya suka ngajak teman-teman, kita belajar yuk manajemen emosi, manajemen pikiran, makanya ngajak-ngajak juga semuanya. Ayo belajar, kalau kita belajar rame-rame enak. Suatu ketika Bu Isa lupa. Tiba-tiba mungkin Mbak Desi ingetin saya. Suatu ketika Bu Isa lupa, Mbak Vina sahabat saya ngingetin saya. Suatu ketika saya lupa, Mbak Marsyalova ingetin saya.
Itu enaknya kalau ngajak teman-teman sama-sama belajar. Tapi kan Bu Isa yang ngajarin, Bu Isa nggak ngajarin, Bu Isa hanya sharing. Cuman Bu Isa sadar banget, satu ketika Bu Isa capek banget, sedang capek banget, Bu Isa yang lupa, Bu Isa yang sedih misalnya ya, dan kemudian Ayah Toto melakukan kesalahan yang fatal. Nanti teman-teman inilah yang bantuin lagi Bu Isa gitu lah. Jadi memang kita perlu cari berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha. Tapi karena kita perempuan, ya cari yang soleha, teman-teman soleha. Kita jangan kumpul-kumpul sama bapak-bapak, tambah masalah nanti. Itu lagi yang perlu kita pelajari, ya. Kecuali memang suami bilang, gitu ya. Kalau dari suami bilang, sudah, saya sudah tidak suka sama kamu, saya mau talak kamu, sudah. Kita diam aja. Kalau dari sisi dia sih bilangnya gini, Bu Isa, dia memang nggak tahu mau bisa berpoligami atau enggak. Sampai ke sana loh ngobrolannya itu. Dan dia juga bilang dia bisa ngelakuin itu atau enggak. Dia juga nggak tahu. Aku dibilang sama dia bisa ngejalanin itu juga atau enggak. Juga dia bilang nggak tahu. Dia mau mempertahankan rumah tangga ini juga, tapi dengan cara dia yang ya biasa-biasa aja, kayak nggak terlihat ada usaha mau memperbaiki hubungan. Kita tuh kebetulan suami saya ini tenaga medis, Bu Isa, di rumah sakit. Jadi sering ketemu COVID kan ya. Terus saya suruh swab pun entar mungkin masih berhubungan kali sama perempuan itu, saya nggak tahu sih. Saya nggak mau cari tahu, itu selalu sakit hati. Jadi tidur nggak sekamar pun juga udah kurang lebih hampir 1,5 tahun ini, Bu Isa. Dia bisa dibilang 1-2 kali lah kamarnya. Ya, itu kalau saya nyikapinnya gimana tuh Bu Isa? Saya juga stres sendiri. Makin nggak sama-sama bersama itu tentu ya itu makin memudahkan lagi merenggangnya ya hubungan ini ya. Tapi karena memang tenaga kesehatan karena COVID dan harus tidak boleh terlalu sering campur sama keluarga, itu juga yang menambah rasanya menambah jauh. Nah, tinggal sekarang gini ya buat Bu Isa ya. Karena kalau mungkin juga Bu Isa nggak bisa tahu persis perasaannya Mbak Desi ya, nggak bisa tahu persis karena memang Bu Isa hanya mencoba berempati saja kayak apa ya gitu ya, nggak bisa. Yang paling sedih adalah Mbak Desi dalam kasus ini, kalau tentang ini ya, yang paling terpukul adalah Mbak Desi, yang paling luka adalah Mbak Desi. Ya, Bu Isa hanya mengingatkan saja atau mengajak kita semua untuk ya bahwa sekali lagi perselingkuhan itu kalau dia bandit itu bosnya bandit. Bosnya bandit. Bahkan misalnya nih, ya ada suami ya dia pakai narkoba, tapi nggak selingkuh, ya itu masih kalau kejahatan itu masih di bawahnya bandit, bisa paham ya? Jadi buat kita kasus perselingkuhan itu berat banget, maka nggak bisa 1-2 hari 3 hari usaha kita ini, ya saya tahu juga Mbak Desi sudah ikhtiar untuk bisa ngadapin itu. Mumpung mundur, ya. Perkuat apa? Perkuat tadi kita. Kadang kita udah naik kan, kita istighfar hari ini Mbak Desi udah oke lah, aku terima dulu deh. Dia maunya kayak gitu. Ada rasa gitu nggak? Oke, aku terima dulu. Nah itu kan berarti udah naik level emosi kan di acceptance kan. Tapi kadang-kadang itu cuma 3 jam turun loh. Turun level emosinya marah lagi. Betul? Nah itu kita perang lagi sama diri kita dulu nih, bukan sama dia, diri kita naikin lagi. Berbagai macam cara. Astagfirullahaladzim. Mbak Desi mau teriak kayak ya Allah, saya kesel banget. Itu boleh. Apalagi di atas saja ada. Ambil bantal, pukul-pukulin tuh bantal. Anggap tuh, boleh. Itu untuk meluapkan. Supaya Mbak Desi bisa naik lagi ke level mutmainnah. Untuk sampai menerima dulu. Itu saja dulu. Karena sekali lagi pada saat banditnya ini nggak sama kita, itu ada kesempatan untuk kita melatih kemahiran kita ya untuk level emosinya naik lagi. Malah bersyukur ini. Allah kasih kesempatan Mbak Desi untuk melatih diri Mbak Desi agar Mbak Desi ya kemahirannya bertambah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Atau bisa datangi para terapis kah ya, mungkin Mbak Desi juga teman sejawat saya nih ya. Cuman bisa lah ya datang mungkin ke Bu Isa atau teman-teman terapis yang lain untuk melakukan satu teknik lagi untuk membantu Mbak Desi naik level emosinya di atas yang agak lama sedikit dengan cara-cara lain, entah terapisnya dengan hipnoterapis kah atau dengan teman-teman psikolog. Karena kita di dokter nih, kita tidak terlalu menguasai mahir untuk bagaimana ya mengendalikan si otak emosi, tapi teman-teman psikolog itu emang sekolahnya.
datang ke psikolog. Atau kalau misalnya teman-teman hipnoterapis, dia membantu untuk kita meluapkan kekesalan dulu. Untuk apa? Supaya bisa naik. Di menerima. Karena keputusan itu ada di suami soalnya. Iya betul. Ya, keputusan karena kalau Mbak Desi sendiri, Mbak Desi tetap mau bertahan, itu dulu juga ditanyakan. Terkadang nggak kuat, cuman istikharah kayaknya Allah nunjukin ayo berusaha lagi gitu. Iya. Iya. Itu tadi, kalau lagi nggak kuat, misalnya hari ini udah kuat nih, ntar sore nggak kuat, itu berarti level emosinya lagi turun, frekuensinya lagi rendah, makanya nggak kuat. Udah cari me time-nya Mbak Desi, apa yang bisa. Dan kalau kasusnya kayak gini, itu nggak usah 24 jam Mbak Desi pikirin terus itu. Karena susah banget. Ya, bisa paham. Tapi dalam 24 jam, itu kan bisa bilang 24 jam. Ada bisa nggak waktu tidurnya berapa jam dalam semalam? Kadang tuh kebangun setiap 2-3 jam tuh kebangun, sempetin sholat tahajud. Dan saya juga sempat akupuntur bisa. Jadi dia dikasih titik untuk bisa untuk tidur. Jadi saya pengennya tidur aja. Ya. Dan nggak kepikiran. Itu usaha udah benar. Udah usaha tuh ikhtiar. Ya. Pakai titik akupuntur ya. Itu boleh, tapi jangan cuma sekali 2 kali. Ikut aja, rutin aja. Supaya waktu yang tidur itu kan pasti nggak mikirin dulu kan. Karena kan ya dalam 24 jam katakanlah bisa tidur efektif 3 jam. Lumayan kan? Jadi ada 3 jam nggak mikirin ya tentang masalah ini, tapi 21 jam masih mikirin. Tapi lumayan kan? Nah, besok lagi ya udah pergi akupuntur lagi atau pergi bekam atau pergi acupressure, itu bisa dikombinasi. Lumayan, udah bisa 5 jam tidur enak. Berarti ada dalam 24 jam, 5 jam udah tidak usah terlalu kepikiran itu. Karena kita mikirin mereka, belum tentu mereka mikirin kita. Iya, betul banget. Ya, tapi Allah melihat usahanya istri nih Mbak Desi nih. Dan ingat, bisa jadi pada suami kita menganggap hubungan kita ini tidak bisa berhasil, tapi anak-anak, kemudian diri kita, profesi kita, karir kita, Allah angkat derajatnya semua. Amin. Ya, yakinlah itu, percaya itu. Ya. Kenapa? Karena Allah melihat ikhtiar kita. Tapi kalau kita nih suami lah sudah selingkuh, ya, kemudian kita nggak ikhtiar untuk naikkan level emosi, nggak ajak Allah untuk ya sebut-sebut Allah untuk menaikkan level emosi, maka nggak turun juga kemuliaan di sisi lain, nggak turun. Tapi karena ya menurut kita sekarang kita sedang ada konflik dengan suami, tapi kita berusaha terus ya Allah kita ya termasuk latihan, termasuk ikut seminar ini, termasuk Mbak Desi mau cerita ini di depan ada berapa orang kita? 400 orang. Dan insya Allah 400 orang ini doain Mbak Desi. Amin. Mbak Desi kuat. Karena Mbak Desi mewakili kisah di antara 400. Mungkin nggak Mbak Desi sendiri. Di antara 400 mungkin ada 100 perempuan yang seperti ini kondisinya. Suami ditanya, suami masih belum tahu. Kenapa? Dia mungkin juga dalam keadaan bingung. Ya kan? Karena patokannya di dia. Kalau dia sudah bilang, oke, saya mau pisah sama kamu, itu Mbak Desi lebih enak. Iya. Oke, tapi karena dia masih ngiyok itu ya, masih bimbang ya, dia masih bimbang, dia masih yang dia sendiri tuh lagi dalam keadaan kebingungan. Kita Mbak Desi itu diselamatin Allah, makanya nggak sama-sama dengan si suami ini yang dalam keadaan bimbang itu, nggak level. Mbak Desi level udah di atas, itu suami lagi di bawah, nggak level, makanya nggak dikasih sama-sama. Level Mbak. Mbak Desi dikasih kesempatan untuk naikkan level emosi. Kenapa Allah mau naikkan derajat dari sisi lain, dari sisi anak-anak, dari sisi karir Mbak Desi. Kalau sudah naik di sini, itu kan suami akan mikir kan, ya Allah, istri saya tinggalin dia malah maju ya, tambah Allah sayang sama dia ya, dia mikir tuh ntar, ya, mikir dia. Ya, nah cuman kadang-kadang laki-laki itu udah mikir sebetulnya. Cuman kadang-kadang dia tidak bisa kasih tahu kita. Karena laki-laki punya ciri khas juga. Dia mikirin, cuman dia nggak bisa kasih tahu kita. Ya. Apalagi dia introvert, Bu Isra. Iya. Dia nggak bisa kasih tahu kita. Dia mikir. Kita kasih waktu saja. Berapa lama? Itu yang rahasianya. Ya, berapa lama? Sekarang Mbak Desi mumpung, ya saya katakan ya, ini bukan provokator, ini bukan. Mumpung dia jauh.
Mbak Desi latihan silat ya. Maksud saya gitu. Mumpung dia jauh, malah Mbak Desi di rumah tuh ciat, kan dia nggak dengar. Ciat. Nah, itu kalau lagi kesel marah ambil bantal, cubit aja tuh bantal. Nggak tahu diri nih laki-laki udah saya begini, itu boleh. Itu niatkan dalam rangka menterapi diri, dalam memuhasabah diri. Ya, mumpung kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang kalau dalam kondisi kita capek, kemudian Allah kasih kondisi kok suami saya malah jauh ya pas lagi saya capek atau pas lagi saya sakit, gunakan waktu nggak ada sama pasangan itu, kita latihan silat itu. Termasuk latihan lagi bersolek supaya kita cantik, termasuk kita pijet lah badan kita lah, pokoknya ada semuanya, sehingga pada saat ketemu entar dulu. Ini udah pendekar ketemu nih. Iya. Ya. Bayangin udah kayak pendekar yang pendekar Islam ya, wanita Islam itu yang tegar, naik di atas kuda ya. Ntar dulu lu siapa? Gitu kan. Ya, walaupun itu masih sombong ya. Gak apa-apa, Bu. Tapi kan lumayan, dari sedikit sombong lumayan naiknya kan. Ya. Nah, tentu jauh lagi kalau lebih lagi kita di level yang di mutmainah. Tetap kita sebagai pahlawan perang, ya. Tapi kalau ada apa-apa sambil senyum aja, kita lihat, nah itu jauh lagi lebih cantik lagi ya. Tapi sekali lagi butuh waktu, butuh latihan, insya Allah tambah mahir ya Mbak Desi ya. Bu Isa doain. Masya Allah. Ya, Amin. doakan. Bu Isa. Ya, tuh ya. Sekarang udah 390, banyak loh 300. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia. Masya Allah. Jazakillah khair. Masya Allah. Tuh, di chat tuh coba tuh banyak banget yang kasih semangat tuh Mbak Desi baca ya chatnya. Masya Allah. Iya Bu Isa, Masya Allah. Amin. Semoga dengan hadirnya majelis ini bisa menguatkan juga ya Mbak Desi ya. Ya Allah. Amin. Jadi percayalah bahwa hanya orang-orang terpilih yang Amin. Satu di antara kita mungkin ada yang punya masalah yang sama gitu. Ya, insya Allah kan kita dikatakan ya bahwa kan semua masalah itu pasti sesuai kemampuan. Hanya memang kita pasti mampu ya. Misalnya contoh Mbak Desi mampu, hanya Mbak Desi perlu berlatih saja. Sebagaimana anak-anak ya waktu dia mau ujian dia mampu, hanya dia perlu belajar aja, belajar bimbel, ya dilatih lagi gitu. Jadi bukan kemampuan ini bukan ujuk-ujuk mampu, memang kemampuan ini harus diasah. Ya. Anak-anak kan harus ujian nasional misalnya atau ujian di sekolah. Dia mampu secara otak, secara fisik, secara mental. Hanya perlu dilatih. Nah, mereka lah makanya melatih itu dengan melatih jawab soal-soal, bimbel-bimbel dan sebagainya. Sehingga pada satu saat kemudian kita sudah berhadapan dengan ujian ini, ya sudah, insya Allah lulus. Amin, Masya Allah. Ya, Mbak Desi ya, lulus. Ya, amin, ya. amin. Persiapkan diri apapun yang terjadi, persiapkan diri. Ya. Kalau A ya begini, kalau B begini. Tapi ya dua-duanya itu kalau misalnya ya keputusan B-nya adalah tetap ya misalnya si suami ingin menalak Mbak Desi, tapi Mbak Desi ditalak sudah dalam kondisi mutmainah. Mutmainah, amin. Ya. Mbak Desi setelah itu, wah kehidupan Mbak Desi bahagia, lebih bahagia lagi Insya Allah. Banget, Masya Allah. banget. Kasih yang lebih baik ya Bu. Banget. Saya sih yakin lah itu. Ya. Ya Bu, makasih banyak Bu cerahannya. Semoga tercerahkan ya Mbak Desi. Insya Allah setelah badai selalu ada pelangi. Amin. Makasih Mbak Iin.